Bab 18. Seren dan juga Arya selaku sahabat Zalea, datang begitu acara sudah mulai sepi, keduanya berjalan menghampiri pengantin dengan membawa masing-masing kado di tangannya. "Lia!" jerit Seren histeris. "Ser, mulut lu bisa diem gak?" sewot Arya. "Iya tuh, dateng-dateng bikin gaduh aja," ucap Zalea. "Sorry, beberapa hari gak ketemu besti rasanya kangen banget, sekarang tahu-tahu udah nikah aja sama Sultan, gak ngangka banget, aku kangen sama kamu Lea huhu," ucap Seren. Seren memeluk tubuh Lea dengan erat, dia adalah teman paling dekat dengan Zalea, sekaligus tempat curhat kala Zalea tengah dilanda masalah. Gadis berkerudung itu menitikkan air mata bahagianya, dia bisa melihat kalau Zalea tengah merasakan kebahagiaan. Seren melepas pelukan Zalea kemudian menghapus air matanya. "Hiks, tadi pas masuk aku pangling banget lihat kamu pakai kerudung," ucap Seren sambil menangis. "Ini permintaan Ibu Ser," ucap Zalea mengulas senyumnya. "Oh iya, Lea sorry ya kita gak siapin kado yang bagus, soalnya kita tahunya dadakan," ucap Arya menyodorkan kado pada Zalea. "Aku gak tahu kamu bakalan suka atau enggak, tapi jangan lupa dipakai ya," ucap Seren tersenyum. "Makasih ya Besti," ucap Zalea menerima kado dari kedua sahabatnya. "Arya, Tuan Edgar mukanya kayak lagi gak bersahabat jadi takut," bisik Seren. "Gue juga takut ini," bisik Arya. "Om kenalin, ini sahabat aku dari Orok. Namanya Seren dan Arya," ucap Zalea memperkenalkan sahabatnya pada Edgar. Ucap Edgar singkat. Edgar hanya berdehem menanggapi ucapan Zalea, dia masih bersikap dingin, karena ia masih kepikiran mengenai pria yang dipuji tampan oleh Zalea. Arya dan Seren memutuskan untuk turun dari pelaminan, keduanya menikmati jamuan yang sudah disediakan. Geril tengah senyum-senyum sendiri, mengira kalau dirinya akan dibawa ke rumah yang bagus, dia membayangkan dirinya banyak uang dan dikelilingi wanita cantik. Tetapi bayangan itu langsung buyar seketika, mobil yang ditumpanginya berhenti di sebuah kantor polisi. Si botak turun dari dalam mobilnya, dia membuka pintu mobil Geril dan memaksanya keluar. Geril tentu saja berontak dan mencoba untuk kabur. Namun, usahanya digagalkan oleh kedatangan polisi yang sudah ditugaskan untuk menahan Geril. "Bawa dia masuk," titah polisi. Kepala petugas kepolisian menyuruh dua orang polisi untuk membawa Geril masuk ke dalam, lebih tepatnya dijebloskan ke dalam penjara. Si botak sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu membawa Geril ke kantor polisi. Dia berpamitan pada kepala petugas kepolisian untuk undur diri. Sebelumnya, Leo sudah membuat laporan pada petugas kepolisian atas perintah Edgar. Ia melaporkan kasus Geril dengan tuduhan KDRT, dengan membawa beberapa bukti yang sudah dikumpulkan, mulai dari foto luka memar di beberapa bagian tubuh Naraya saat di rumah sakit, dan juga saksi dari tetangga kontrakan maupun tempat tinggal Geril. Hari semakin sore, tetapi masih ada satu hal yang harus Edgar dan Lea kerjakan yaitu melakukan konferensi pers. Wartawan sudah menunggu kedatangan Edgar dan Zalea, mereka sudah tak sabar menunggu kedatangan keduanya. Leo sudah mempersiapkan semuanya, dari mulai keamanan dan lain sebagainya. Guys, itu Tuan Edgar sudah datang," ucap salah satu wartawan. Edgar berjalan dengan Zalea yang menggandeng tangannya, mereka masih mengenakan baju pengantin. Edgar dengan wajah dinginnya duduk di kursi yang sudah disediakan. Zalea gugup saat ia melihat banyaknya wartawan yang tengah menatap ke arahnya, dan juga kamera yang sudah menyala merekam wajah cantiknya.
Edgar memegang tangan Zalea seakan tahu kalau istrinya itu tengah gugup. Zalea mengatur nafasnya sebisa mungkin untuk tetap terlihat tenang. Mohon perhatian semuanya, di sini ada Tuan Edgar dan juga istrinya, akan memberikan klarifikasi tentang berita miring yang beredar di media sosial. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan tapi harus secara bergantian. Jelas Leo? Baik Tuan. Seru wartawan serempak. Kalian pasti sudah tahu siapa aku. Aku hanya ingin mengkonfirmasikan bahwa tuduhan atau berita yang beberapa hari kemarin beredar tidaklah benar. Aku juga sudah mengamankan siapa yang sudah menyebarkan berita tersebut. Oh ya, perkenalkan di sampingku adalah wanita yang baru beberapa jam sah menjadi istriku. Dia adalah berlian di hidupku, Zalea Ananda. Ucap Edgar. Ada pertanyaan? Tanya Leo. Mohon maaf sebelumnya Tuan, di dalam berita tersebut sudah tercatat jelas, bahwa Tuan Edgar Giovanni dinyatakan impoten, tapi tiba-tiba saja Tuan Edgar langsung mengumumkan pernikahan. Apakah pernikahan ini dilakukan hanya untuk menutup kasus yang sudah beredar, agar nama perusahaan tidak jatuh? Ucap wartawan A. Bukankah jika seseorang melakukan kejahatan dia sudah menyiapkan rencana sebelumnya? Kau lupa kalau aku adalah pengusaha. Kalau kau tanyakan kenapa aku tiba-tiba menikah, jawabannya adalah karena aku memang sudah menyiapkan semuanya sebelum berita tersebut beredar. Jawab Edgar. Lalu siapa yang sudah membuat berita miring tersebut? Apakah dia juga pebisnis? Tanya wartawan B. Dia adalah anak dari seorang pengusaha, seorang wanita yang pernah dijodohkan denganku namun aku menolaknya. Dia adalah Emily, putri dari Tuan Edward. Dia memiliki dendam padaku, karena aku sudah menolak untuk dijodohkan dengannya, maka dia menghalalkan segala cara untuk mengagalkan pernikahanku dengan Zalea istriku. Jawab Edgar. Tapi aku melihat cara jalan istri Tuan berbeda. Apakah kau menikahinya karena sudah melakukan hal yang seharusnya dilakukan suami istri? Tanya wartawan C. Edgar mengepalkan tangannya emosi mendengar pertanyaan dari wartawan C, yang dengan percaya dirinya melontarkan pertanyaan sensitif. Zalea mengusap lengan Edgar seraya menampilkan senyum manisnya, memberikan isyarat agar ia menjawab pertanyaan wartawan tersebut. Izin menjawab sebelumnya, pertanyaanmu sangat menyinggung perasaanku. Tetapi tidak apa, aku akan menjelaskannya padamu. Poin yang pertama, aku tidak pernah melakukan hal rendahan seperti itu. Aku dididik menjadi wanita yang bermoral dan juga bermartabat, meskipun aku bukan berasal dari keluarga kaya. Selebihnya, itu bukan urusanmu. Jika bukan karena suamiku yang memintaku untuk memberikan konfirmasi mengenai berita viral kemarin, sudah dipastikan aku tidak akan mau menjawab pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ditanyakan, karena pertanyaan yang dilontarkan bagiku itu sudah terlalu jauh, sampai mengorek privasi kami dan membuat ketidaknyamanan, terutama bagiku. Jawab Zalea dengan tegas. Para wartawan pun langsung terdiam mendengar jawaban dari Zalea. Bukan hanya itu saja. Hal yang paling ditakuti adalah perubahan wajah Edgar menjadi sangat menyeramkan. Tidak ada yang berani memberikan pertanyaan lagi pada keduanya, karena takut pekerjaannya terancam. Di sini aku hanya mengklarifikasi berita miring. Salahnya kalian pastinya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengorek tentang diriku dan juga istriku lebih jauh lagi. Kurasa cukup sampai di sini aku memberikan klarifikasi. Aku tekankan kembali pada kalian semua, berita yang mengatakan kalau aku impoten itu tidak benar. Jika ada yang berani membuat berita yang macam-macam tentangku ataupun keluargaku maka bersiaplah menanggung akibatnya. Tekan Edgar.
Konferensi pers cukup sampai di sini, terima kasih. Ucap Leo dingin. Edgar mengajak Zalea untuk bangkit dari duduknya, dia menggendong tubuh Zalea ala bridal style, meninggalkan tempat yang digunakan untuk konferensi pers. Hari ini mood Edgar sangatlah buruk, tadinya ia kesal karena Zalea yang memuji ketampanan pria lain, ditambah lagi sekarang wartawan memberikan pertanyaan yang semakin membuatnya naik pitam. Beruntung ia bisa mengontrol emosinya yang ingin meledak-ledak, jika ia sampai murka di depan media, dipastikan Adele dan juga Indah akan mencincangnya hidup-hidup. Anggota keluarga yang lain sudah berada di kamarnya masing-masing, mereka memang tidak datang menghadiri konferensi pers yang dibuat oleh Edgar, karena mereka percaya Edgar pasti bisa menyelesaikannya bersama Zalea di sampingnya. Sesampainya di kamar pengantin yang sudah dipersiapkan oleh Indah, Edgar menurunkan tubuh Zalea di atas kasur. Edgar melangkahkan kakinya ke arah sofa, dia menjatuhkan tubuhnya merasakan lelah di tubuhnya. Zalea tidak ingin mengganggu Edgar, karena ia tahu kalau suaminya itu tengah capek, dia lebih memilih membuka satu persatu perintilan aksesoris yang ada di kepalanya. Saat ia hendak melepaskan siger di kepalanya, ada sesuatu yang membuatnya kesusahan melepaskan sigernya. "Om, boleh minta tolong gak?" tanya Zalea memanggil Edgar. "Minta tolong apa?" tanya balik Edgar. "Ini, sigernya susah dibuka Om," jawab Zalea. Edgar mengubah posisinya menjadi duduk, dia melihat Zalea yang berusaha menarik siger di kepalanya, sampai kerudung yang dipakainya pun tertarik ke atas. Edgar terkekeh melihat wajah Zalea yang ikut tertarik, dengan menahan senyumnya Edgar menghampiri Zalea. "Cepetan Om," desak Zalea. "Jidat lu jenong Cil, hahaha," celetuk Edgar tertawa. "Aoh, Om cepetan dong, Lea udah pegel ini," rengek Zalea. "Bentar, gak sabaran bener jadi mantan, kayak mau malam pertama aja," ucap Edgar. "Heh, jangan macam-macam ya Om," ucap Zalea takut. "Gak macam-macam, orang cuman satu macam aja," ucap Edgar santai. "Ih, awas aja kalau sampai blaem-blaem Lea, nanti Lea ajak Om cerai," ancam Zalea. Pletaak. Edgar menjita kening Zalea sampai meninggalkan bekas kemerahan di sana, dia tidak suka dengan ucapan Zalea, yang tidak bisa berpikir panjang dan tidak sadar dengan ucapannya. Zalea mengusap keningnya sambil meringis kesakitan. "Jangan sembarangan ngucapin kata cerai, kita menikah sekali seumur hidup. Walaupun belum ada landasan cinta di antara kita, bukankah sebelumnya gue udah bilang, kalau gue akan belajar mencintai lu Cil, begitupun sebaliknya. Jangan gegabah dalam berucap, karena setiap ucapan itu doa Cil, lu mau bikin orang tua kita kecewa," ucap Edgar. "Maaf Om," ucap Zalea menundukkan kepalanya. "Jangan nunduk, kalau nunduk susah lepasin sigernya," ucap Edgar. Zalea pun menegakkan kepalanya. Edgar dengan teliti melepaskan jarum yang menyangkut di kerudung Zalea, dan tak perlu menunggu lama siger pun terlepas. "Udah Cil," ucap Edgar. "Makasih Om," ucap Zalea tersenyum. "Sama-sama," ucap Edgar. Edgar melonggarkan dasinya yang terasa sesak di lehernya, dia juga melepaskan jas yang dipakainya, lalu melemparkannya ke atas sofa. Zalea melepaskan kebaya dari tubuhnya, dia memakai celana panjang legging, jadi dia tidak perlu malu meskipun membukanya di hadapan Edgar. "Cilu," ucap Edgar tak meneruskan ucapannya. Edgar membalikkan tubuhnya hendak berbicara pada Zalea, namun seketika mulutnya terkunci, kala melihat Zalea hanya memakai celana dan baju ketat yang memperlihatkan gundukan yang ukurannya menakjubkan.
Perkutut Edgar pun seketika menggeliat meminta keluar dari sangkarnya. Edgar sampai memejamkan matanya menahan sesak di bagian bawahnya. "Om mau ngomong apa?" tanya Zalea. Gak jadi," ucap Edgar gugup. "Hih, kok gak jadi? Kalau mau ngomong tinggal ngomong aja, atau Om mau cerita?" "Sini Lea dengerin," ucap Zalea nyerocos begitu saja. Y, ternyata melonnya gede juga sampai perkutut gue syok liatnya. "Kalau gue grepek sekarang, yang ada gue juga yang bingung cara mainnya gimana," batin Edgar frustasi. "Gue mandi duluan, kita gantian," ucap Edgar dengan suara tertahan. "Iya Om," ucap Zalea. Edgar segera berjalan ke arah kamar mandi. Dia mengunci pintu kamar mandinya, kemudian menyalakan air untuk mengisi bathtub. "Sialan si Lea, gak tahu apa gue hampir gila," gumam Edgar. Edgar segera melepas pakaiannya lalu masuk ke dalam bathtub. Seperti yang pernah dikatakan oleh Leo, kalau perkututnya ngembang, salah satu cara untuk menidurkannya kembali adalah dengan mandi air dingin. Zalea memilih untuk tiduran di atas kasur empuk, menunggu Edgar keluar dari dalam kamar mandi. Karena tubuhnya terasa lelah, Zalea pun memejamkan matanya. 30 menit kemudian, Edgar keluar dari dalam kamar mandinya. Dia melihat ke arah kasur di mana Zalea tengah tertidur dengan posisi terlentang. "Cobaan apa lagi ini ya Allah?" keluh Edgar. Tak ingin melihat pemandangan yang bisa membuatnya hilaf, Edgar pun memutuskan untuk memakai pakaiannya yang sudah disiapkan oleh Leo. Zalea membuka matanya karena tubuhnya terasa lengket. Dia mendudukkan tubuhnya sambil menggeliat kecil. "Om udah belum?" teriak Zalea dengan mata tertutup. "Pluk." Edgar melemparkan handuknya yang basah ke arah Zalea. Dengan lesu Zalea mengambil handuk Edgar lalu melemparkannya kembali. "Gak usah teriak-teriak, berisik tahu gak?" omel Edgar. "Tinggal nyaut aja, takutnya Om masih di kamar mandi," ucap Zalea. "Udah, sono gi mandi. Lihat tuh, ileran," ucap Edgar bergidik melihat wajah Zalea. Zalea refleks mengelap bibirnya. Ternyata benar kalau dia ileran. Dengan jahilnya Zalea mendekat ke arah Edgar, yang tengah berdiri tak jauh darinya. Edgar segera memundurkan tubuhnya begitu melihat Zalea yang terus mendekat. "Mau ngapain lu? Jangan macem-macem ya, dasar jorok," sentak Edgar waspada. "Rasain nih," ucap Zalea mendekatkan telapak tangannya pada Edgar. Edgar segera menepis tangan Zalea yang hendak mengelapkan ilernya pada tubuhnya. Zalea terkekeh melihat wajah panik Edgar. "Hahaha, komuknya lucu," tawa Zalea. "Sono mandi, kalau gak pergi gue gibeng lu," ancam Edgar. Iya," ucap Zalea. Zalea melangkahkan kakinya masuk ke kamar mandi. Edgar bernafas lega begitu Zalea sudah masuk ke dalam kamar mandinya. Tak butuh waktu lama, Zalea sudah keluar dari dalam kamar mandi dengan rambut yang basah. Edgar tengah fokus mengotak-atik ponselnya duduk di atas sofa. "Om, baju Lea di mana?" tanya Zalea. "Ya di lemari lah Cil, masa di balkon?" jawab Edgar tanpa mengalihkan pandangannya. Zalea membuka lemari pakaian yang ada di kamarnya. Begitu membuka lemari, dia terkejut melihat pakaian yang ada di dalamnya. "Ini bajunya kok gak ada yang bener sih?" bingung Zalea. Zalea memilah dan memilih pakaian yang menurutnya tidak menerawang, dan juga tidak terlalu kurang bahan, karena di dalam lemari pakaian tersebut hampir semuanya lingerie. Zalea mengambil baju berwarna merah dengan tali yang kecil berbahan sutera, bawahnya celana pendek, bagian atasnya membelah dada. "Gak apa-apa lah yang ini aja,"
daripada gak ada baju yang lain. Gumam Zalea. Edgar tengah memesan makanan melalui HP-nya, rasanya ia enggan keluar karena kepalanya yang terasa pusing. Zalea berjalan menghampiri Edgar yang tengah duduk di sofa, dia duduk di samping Edgar namun agak berjarak. "Om, lapar," ucap Zalea sambil memegangi perutnya. Edgar mengalihkan pandangannya menatap ke arah Zalea, seketika bola matanya membulat sempurna, melihat baju yang dikenakan oleh Zalea. Dek. Edgar tersentak melihat penampilan Zalea yang terlihat begitu aduhai, ia segera mengambil bantal, lalu menutupi buah semangka yang menggelantung melambai-lambai seakan ingin dibelah. "Pluk, apaan sih Om?" protes Zalea. "Lu ngapain pakai baju kurang bahan? Katanya gak mau blaem-blaem, tapi lu nya mancing kot," ucap Edgar. "Ya habisnya gak ada baju lagi Om, semua bajunya di lemari kurang bahan semua, dan cuman ini yang mendingan," ucap Zalea. "Pasti ini ulah Momi indah sama si Madam, bentar lu pakai baju gue aja," ucap Edgar. "Oke Om, jangan lama-lama ya Om ganteng," goda Zalea. Wajah Edgar langsung merona seperti remaja yang sedang kasmaran, tetapi wajahnya langsung berubah seketika kala mengingat nama Cha Enwo. "Cih, sekarang muji gue ganteng, tadi aja dia bilang si Chanewo lebih ganteng dari gue. Awas aja lu Cil, gue pasti bakalan bikin lu takluk sama gue," batin Edgar. Edgar mencari baju yang akan diberikan pada Zalea. Setelah memilih baju kaos yang akan dikenakan oleh istrinya, Edgar melangkahkan kakinya mendekat ke arah Zalea yang tengah meringkuk di atas sofa. "Lu napa Cil? Sakit?" tanya Edgar. "Aku lapar Om, cacing di perutnya udah pada demo," ucap Zalea. "Ya ampun, lu udah kayak gak makan 7 hari 7 malam. Ganti baju dulu, bentar lagi makanan datang kok," ucap Edgar. Dengan malas Zalea mengambil baju dari tangan Edgar, dia melangkahkan kakinya menuju kamar mandi untuk mengganti bajunya. Ting tong, ting tong. Makanan yang sudah dipesan Edgar pun datang. Dengan langkah cepat Edgar membuka pintu. Pelayan hotel mendorong rak yang digunakan untuk mengirimkan makanan. Edgar langsung saja membawanya masuk ke dalam. Saat sudah beres mengganti bajunya, Zalea keluar dari kamar mandi, melihat Edgar yang tengah menata makanan di atas meja, ia segera menghampiri Edgar dengan wajah sumringah. "Yeay, makan," ucap Zalea girang. "Giliran makan, semangat lu," ledek Edgar. "Iya saking udah laparnya Om, ayo Om makan jang malu-malu," ucap Zalea tersenyum. "Sontoloyo," ucap Edgar. Zalea mengambilkan air minum untuk ia dan suaminya. Edgar menyodorkan sepiring nasi pada Zalea. Dengan senang hati Zalea menerimanya dengan tak sabar. Tak menunggu lama Zalea langsung menyantap makanannya dengan cepat. Edgar sampai melongo dibuatnya. Bahkan ia sampai kesusahan menelan makanannya. "Lu lapar, apa kesurupan Lea?" tanya Edgar heran. "Lapar," jawab Zalea dengan mulutnya yang penuh. Tiba-tiba Edgar langsung merasa kenyang melihat Zalea makan dengan cepatnya, tanpa memperdulikan tatapan suaminya. Zalea fokus dengan makanannya. "Kurang. Nih punya gue ambil, lagian gue udah kenyang kok," ucap Edgar memberikan tawaran. "Enggak, ini udah cukup kok. Kalau aku makan punya Om, takutnya perutku gak bisa menampungnya," ucap Zalea. "Ya udah, lanjutin makannya. Nanti ada yang mau gue omongin sama lu, sekalian ngobrol-ngobrol santai aja," ucap Edgar. Zalea menganggukkan kepalanya seraya mengacungkan jempolnya pada Edgar. Dia melanjutkan makannya sampai pipinya menggembung.
Edgar merasa gemas sendiri melihat tingkah laku istrinya. Dia masih bertanya-tanya di dalam hati dan juga benaknya, apakah sudah ada tumbuh rasa cinta pada istri kecilnya. Rasanya Edgar tak ingin melepaskan Zalea dari genggamannya. Ini bukan perkara Zalea pawangnya ataupun karena amanah dari Naraya, tetapi perasaan ingin memiliki Zalea seutuhnya murni dari dalam hatinya.